Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bab asam dan basa ya. Di sini udah ada beberapa gambar. Yang sebelah sini itu bisa dilihat. Ini adalah beberapa senyawa asam ya. Ini ada juga senyawa asam ya, yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari, seperti asam yang terdapat pada jeruk yaitu asam sitrat. Kalau pada buah anggur, asam tartrat. Kemudian pada tomat ada asam askorbat. Kemudian apel, asam malat. Kemudian ada juga pada bulu ben ya, asam butirat. Kemudian ada juga pada buah belimbing ya, asam oksalat. Kemudian pada kopi ada asam tanat. Kemudian lambung asam klorida. Kemudian pada minuman bersoda ini ada asam karbonat. Dan pada susu ada asam laktat. Ya, ini asam yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau basa kita lihat di sini contohnya seperti sabun-sabun, kemudian deterjen, obat mah, kemudian ada pupuk yang bersifat basa ya tentunya. Kemudian ada pasta gigi, kemudian ada banyak ya, ada pembersih-pembersih lantai atau kamar mandi ini yang berbahan basa. Nah, jadi kalau secara umum bisa kita katakan bahwa asam itu, kalau orang awam ya mengatakan asam itu yang memiliki sifat atau rasanya asam ya. Sedangkan basa adalah yang memiliki sifat licin, kemudian pahit ya. Nah, ya ini identik di kehidupan sehari-hari itu bersifat basa. Nah, tetapi dalam dalam ilmu kimia lebih lanjut, tidak semua zat itu bisa dirasa. Nah, oleh karena itu kita perlu mempelajari bab ini untuk mengetahui bagaimana mengidentifikasi asam maupun basa tanpa kita merasakan gitu. Jadi kita nggak kalau misalnya bahannya aman, oke-oke aja kita merasakan. Tapi kalau ternyata tidak aman, ya kan itu kan berbahaya bagi tubuh. Nah, akan ada beberapa alternatif bagaimana untuk kita mengidentifikasi suatu zat itu bersifat asam atau basa. Ya, kemudian ada beberapa teori yang berkembang tentang asam basa. Yang pertama adalah teori Arrhenius atau yang dikemukakan oleh Svante Arrhenius. Nah, di sini dia mengatakan bahwa kalau zat tersebut asam, yaitu suatu zat yang menghasilkan ion H+ di dalam air. Kemudian kalau contohnya ya, ini contohnya misalnya ada HF ya, itu ini asam HF ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa ini bersifat asam? Maka dia di dalam air akan terurai menjadi H+ dan F-. Nah, jika dia terurai menjadi H+, maka ini dikatakan bersifat asam, itu kalau menurut Arrhenius. Kemudian basa. Nah, basa menurut Arrhenius adalah suatu zat yang menghasilkan ion OH- di dalam air. Contohnya itu ada NaOH ya. Bagaimana kita tahu ini ternyata basa? Jika di dalam air dia akan menghasilkan ion OH-. Nah, ini berarti Na-nya plus. Nah, jika dia menghasilkan OH-, maka dia dikatakan bersifat basa. Ya, demikian kalau menurut Arrhenius. Nah, kemudian ada teori yang kedua, yaitu teori menurut Bronsted-Lowry. Ya. Kalau menurut Bronsted-Lowry di sini agak berbeda dari
teori yang dikemukakan oleh Arrhenius ya. Nah, kita cek dulu. Kalau Bronsted-Lowry mengatakan dia di sini mediumnya itu tidak pakai air. Kalau sebelumnya kan mediumnya ini ada airnya ya, dilarutkan dalam air baru tahu ternyata dia itu asam atau basa. Tapi kalau Bronsted dia nggak memakai peran air, tetapi donor dan akseptor proton ya. Asam adalah suatu zat yang mendonorkan proton ya, atau pemberi H+, oke, kepada zat lain ya. Kemudian kalau dia basa, maka dia adalah penerima otomatis ya, suatu zat yang menerima proton atau akseptor proton ya. Akseptor H+ gitu. Contohnya misalnya ada H2O ditambah dengan H2O. Ini kita ubah aja ya. Misalnya contohnya H2O ditambah dengan NH3 ya, menghasilkan ini NH4+, ini seleksinya setimbang, ditambah OH- ya, seperti ini. Coba kita lihat di sini. Di sini ada yang namanya pasangan asam basa konjugasi ya, kalau pada teori Bronsted-Lowry. Pasangan asam basa konjugasi itu yang memiliki selisih 1H. Ya, coba kita lihat. Misalnya H2O dengan OH-. Nah, ini adalah pasangan asam basa konjugasi. Jadi H2O dengan OH- itu memiliki selisih 1H ya. Kalau selisih 1H itu bisa menjadi pasangan asam basa konjugasi. Nah, sini kan hanya 2 nih, di sini 1. Nah, yang paling banyak H itu akan menjadi asam. Asam. Yang sedikit H akan menjadi basa. Nah, kalau letaknya di kanan, dia akan menjadi basa konjugasi. Maksudnya di kanan tanda panah ya. Nah, di kanan tanda panah. Nah, kemudian kalau NH3 otomatis akan berpasangan dengan NH4+ ya. Nah, jadi NH3 dengan NH4 itu memiliki selisih 1H juga. Seperti tadi yang lebih hanya, ini kan 4, ini 3. Yang lebih banyak H itu akan menjadi asam. Yang sedikit akan menjadi basa. Kalau letaknya di kanan tanda panah itu ditambah konjugasi. Oke, gitu. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi yang asam kalau kita lihat tadi adalah yang mendonor proton. Nah, H2O ini dia mendonor proton ke NH3 ya. Mendonor proton ke NH3 sehingga di kanan tanda panah H2O ini sudah kehilangan 1H menjadi OH- ya, kelihatan ya. Kemudian NH3 di sebelah kiri dia tadi menerima 1H dari H2O. Nah, kita cek di sebelah kanan ternyata dia sudah mendapatkan 1H dengan menjadi NH4+. Gitu ya. Semoga dipahami. Ya, teori yang terakhir itu teori asam basa Lewis. Ya, ini berbeda lagi dengan teori sebelumnya. Jadi kalau dikatakan asam adalah asam itu suatu zat atau senyawa yang menjadi penerima pasangan elektron bebas ya. Asam adalah zat yang menerima
pasangan elektron bebas atau akseptor ya. Akseptor pasangan elektron bebas. Oke. Kalau basa berarti kebalikannya, yaitu zat yang mendonor pasangan elektron bebas. Ya. Jadi ini erat kaitannya sama ikatan kovalen koordinasi ya. Misalnya contohnya seperti BF3. BF3 kan seperti ini ya. BF3 itu struktur Lewisnya tidak ada elektron bebas. Nah, ditambah dengan NH3. Nah, NH3 itu punya sepasang elektron bebas. Ya, seperti ini. Nah, ini dia punya sepasang elektron bebas. Jadi ketika mereka mau berikatan dengan BF3, maka pasangan elektron bebas yang ada pada N itu didonorkan kepada B untuk kemudian dipakai bersama untuk berikatan. Jadinya seperti ini. B, F, ini F, F. Nah, ini menjadi dipakai bersama N untuk berikatan. Nah, inilah yang namanya ikatan kovalen koordinasi tadi. Jadi pada posisi NH3 mendonorkan, maka dia adalah basa ya. Kalau si BF3 ini menerima, maka dia asam. Begitu. Jadi dilihat asam atau basanya dari kemampuan dia mendonorkan pasangan elektron bebas.